makan tapi dah. Halo semuanya, teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Nah, di video kita yang kali ini saya sedang tunjukin kepada teman-teman bagaimana cara kita menerapkan yang namanya jangkos. Nah, jadi sekaligus akan saya tunjukin kepada teman-teman hasil yang sudah kita terapkan jangkos. Jadi pada hari ini teman-teman bisa lihat lebih lengkap seperti apa dan bagaimana cara kita menyusunnya, dan seperti apa hasil yang sudah kita terapkan jangkos 2 tahun yang lalu. Nah, ceritanya tanaman yang ada di sekitar sini usianya sudah 44 bulan pada hari ini. Nah, jadi sebentar lagi 4 tahun teman-teman. Nah, jadi selengkapnya yuk ikutin terus video ini supaya teman-teman bisa tahu bagaimana dan seperti apa prosesnya kita melakukan penerapan jangkos pada tanaman kelapa sawit yang di usia seperti di belakang kita ini. Ya kawan-kawan, nih ini yang disebut jangkos. Ini adalah bekas tandan buah segar. Ini setelah direbus oleh pabrik, setelah dirontokin, lalu menghasilkan seperti ini. Ini yang disebut jangkos, janjangan kosong. Ini umumnya tuh biasanya tuh kita jual buah ke pabrik. Jadi pulang itu kita beli di pabrik. Bahan seperti ini. Ini yang disebut bahan organik untuk tanam kelapa sawit. Nah, sedangkan kandungannya di video ini saya tidak jelaskan karena ya jujur saja saya tidak paham ini berapa kandungannya. Teman-teman bisa cek di Google, itu lebih lengkapnya. Cuma di sini saya akan tunjukin kepada teman-teman hanya sekedar bagaimana cara kita menerapkannya dan bagaimana hasil yang sudah kita terapkan jangkos. Nah, jadi itu intinya daripada video kita yang kali ini. Nah, jadi ini sasaran yang akan kita terapkan di tanam kelapa sawit. Karena di sini kan lokasinya berpasir nih. Sebagian ya, ada sebagian juga yang tidak berpasir, yang ditumbuhin ilalang. Nah, jadi pentingnya kita terapkan jangkos ya karena tanaman yang ada di sekitar sini kalau hanya mengandalkan pupuk saya rasa tidak sesubur ini. Nah, nanti teman-teman lihat ya seperti apa contoh perkembangan tanaman yang ada di sekitar sini. Ini usianya 44 bulan pada hari ini ya. Nanti akan kita keliling-keliling, saya perlihatkan kepada teman-teman seperti apa contoh yang sudah kita terapkan 2 tahun yang lalu. Nah, jadi hari ini saya tunjukin juga bagaimana contoh cara kita menerapkannya lagi. Nah, jadi dengan selang waktu 2 tahun kita akan terapkan lagi ya. Nah, tuh di depan situ ada contoh yang udah kita susun. Lokasinya agak berat pasirnya, maka kita lebih mengutamakan bagian yang agak berpasir. Tuh di depan situ ya. Nah, sedangkan di lokasi yang kurang pasirnya tuh contoh tanamannya bonggolnya seperti ini. Tuh, cuma ini banyak ilalang. Cuma udah kita semprot, tinggal nunggu waktunya mati saja. Tuh. Seperti ini ya. Ya, kawan-kawan. Nah, ini contoh yang kita terapkan dengan cara keliling ya kawan-kawan. Nah, ini jaraknya itu kita lakukan ya kurang lebih 60 cm sampai 1 meter dari pangkal tanaman ini. Nah, kenapa kita bikin jarak 60 cm? Umumnya itu ketika masanya panen nantinya itu sangat mengganggu kita ya. Apalagi misalnya buah ini banyak brondol, tentu nanti akan menyulit kita ketika kita ngutip brondol. Nah, kalau terlalu jauh ya, jadi jumlah jangkos ini nantinya terlalu banyak, baru bisa full keliling. Ya ini kan nih, cuma kita lakukan hanya 3 susun. Nah, kenapa ini disusun? Ya karena menurut pengalaman yang sudah kalau kita tumpukin itu bisa menyebabkan tempat bersarangnya hama. Apa itu hamanya? Itu banyak jenis hama di situ. Terutama yang paling berbahaya itu yaitu hama kumang tanduk. Nah, itu umumnya suka bersarang di bawah jangkos yang kita susun ini. Nah, maka kita lakukan dengan cara menebar seperti ini ya. Ini cuma 3 jangkos. Kalau terlalu banyak tadi terlalu banyak. Ini pun udah 5 angkong ini jumlahnya, 5 gerobak sorong nih. Hanya dapatnya seperti ini. Nah, itu contohnya juga sama itu. Kita lakukan dengan cara yang sama, dengan cara keliling. Nah, ada pun cara lain. Cara lain biasanya itu ketika usianya sudah sekitar 5 tahun ke atas. Nah, bisa kita terapkan di sini. Kalau di PT itu biasanya itu ukurannya 3 kali 4 meter. Misalnya ke sananya tuh 3 meter, ke sininya 4 meter. Nah,
Umum itu begitu, diletak seperti tikar, disusun. Nah, itu acara yang lainnya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat selengkapnya. Ini kan cara kita menerapkan jangkos sistem keliling. Nah, lalu akan kita tunjukin contoh yang sudah kita terapkan jangkos dulunya. Nah, sedangkan ini kan udah yang kedua kalinya. Nah, sedangkan lokasi yang ada di sini agak kurang pasirnya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian depan situ, nanti akan saya tunjukin kepada teman-teman. Nah, ini lokasinya tebal sekali pasirnya. Nah, sedangkan contoh tanamannya seperti ini tuh, teman-teman bisa lihat daun daripada tanaman yang ada di sekitar sini. Nah, kebetulan ini manen nih mereka nih. Nah, tuh tumpukan buahnya ya. Nah, jadi nih membuktikan bahwa tanaman ini butuh bahan organik. Yang lebih mudah itu bahan organiknya kita menggunakan jangkos ya, untuk kita jadikan penambahan pupuk. Nah, ini yang menandakan tanaman ini butuh bahan organik, dia itu menguning daunnya di bagian pelepah bawah ya. Pohonnya tidak bisa membesar, padahalnya pupuknya sama ya. Pupuknya sama, dosisnya sama. Ya, sedangkan pohon tanaman itu kurus. Ya, memang masih bisa berbuah. Tuh, masih bisa berbuah. Nah, cuma ini kebetulan belum sampai menguning. Yaitu yang kita antisipasi. Jangan sampai sudah menguning, kemudian mengering daun bagian bawahnya. Nah, itu akan sulit nanti masa pemulihnya supaya bisa hijau seperti ini kembali. Nah, ini contoh yang sudah kita terapkan 2 tahun yang lalu ini. Tuh, teman-teman bisa lihat stok buahnya. Ya, kalau yang namanya buah sih biasanya itu di usia segini ya memang mudah dia ya. Penuh. Kasar-kasar seperti ini ya. Tandan buahnya. Nah, sedang lokasinya berpasir tebal seperti ini. Nah, jadi ini menurut kita itu yang paling pentingnya. Ketika usianya masih seperti ini, kita masih fokus membesarkan bonggol tanaman ini. Nah, maka pentingnya jangkos. Ya kan? Ya, karena kalau bonggolnya sudah besar, ketika usia dini seperti ini, otomatis pondasinya itu kuat. Nah, jadi perawatannya kita hanya fokus memikirkan meningkatkan hasil produksinya. Nah, jadi kan kita udah tenang. Tugas yang paling beratnya itu sudah lolos. Kalau seperti ini kan udah nyaman mata mandangnya. Kalau menurut saya ya, bonggolnya ya udah hampir standar ukuran ya. Nah, tentu ukuran tuh ada tuh. PT-PT itu ada tuh, sering mengukur tuh. Teman-teman bisa lihat di Google tuh berapa ukuran maksimal pohon tanaman kelapa sawit. Ya, saya rasa yang ini tuh udah hampir maksimal ini kalau untuk pohonnya ya kan. Nah, seperti ini. Ini tebal nih pasir tuh. Ini yang sering saya katakan banyak pupuk ureanya. Nah, kalau tidak kita terapkan jangkos, otomatis yakin ini tidak seperti ini usia 4 tahun nih. Ini kan 2 tahun yang lalu nih. Nah, hari ini sudah 44 bulan, belum 4 tahun sih maksudnya. Tapi 44 bulan udah seperti ini tuh udah lumayan lah kan. Tuh, contoh buahnya, stok buahnya. Mereka itu manennya mana bagian yang masak saja, supaya ini mudah diterima di pabrik. Tuh contohnya yang udah dipanen tuh, tumpukan buahnya. Tuh seperti itu ya kan. Usia 44 bulan. Nah, sedangkan bonggol tanamannya seperti ini. Tuh, nah maka ini ya mau tidak mau lah ya. Sebenarnya itu yang namanya menyusun jangkos itu hal tidak mudah. Itu pekerjaan paling berat. Ya cuma ya sepertinya tidak ada pilihan lain selain jangkos. Bisa aja teman-teman terapkan pakai kohe atau pupuk kandang lainnya ya. Cuma kalau di tempat saya itu yang namanya kohe atau pupuk kandang itu sangat sulit didapatkan dengan jumlah yang banyak. Ya ini kan banyak ini pohon tanaman ini. Sedangkan satu pohonnya itu butuh berapa karung kohe. Nah, tentu sulit kita mendapatkannya. Yang mudah tadi hanya jangkos. Nah, jadi itu yang kita terapkan pada tanaman yang ada di sekitar sini. Ini varietas topaz ya ini.
Topaz 1. Nah, sekarang usianya 44 bulan. Nah, sebentar lagi 4 tahun. 3 bulan lebih lagi udah 4 tahun nih ya. Nah, jadi seperti ini contoh perkembangan pada tanaman ini. Nah, ini yang kedua tahunnya ya. Kita lakukan penerapan jangkos lagi. Tuh. Daunnya seperti itu. Nah, ya. Jadi, ya maka kita yakin bagusnya diterapkannya namanya jangkos. Ya karena ini hasilnya sudah membuktikan. Ya sedangkan bonggol tanamnya udah sangat memuaskan menurut saya. Nah, ini. Nah, jadi seperti inilah cara kita ya melakukan penerapan jangkos. Seperti inilah contoh yang sudah kita terapkan jangkos. Ya seperti ini. Contoh selengkapnya yang saya bilang tadi. Ya kawan-kawan. Nah jadi seperti itulah tadi contoh tanaman yang sudah kita terapkan jangkos 2 tahun yang lalu. Maka kali ini kita lakukan penyusunan tangkos kembali. Nah jadi sedangkan tangkos itu tadi fungsinya berperan sebagai untuk menjaga kelembapan bagian akar tanam kelapa sawit. Ya karena yang namanya di lokasi berpasir itu umumnya itu ketika musim kemarau itu sering terjadi kekurangan air. Ya karena air itu turun ke bawah sehingga akar tanaman kelapa sawit kita itu mengering, kekurangan air. Nah, maka pentingnya kita lakukan yang namanya adanya bahan organik. Bisa dilakukan dengan jangkos, bisa dilakukan dengan kohe dan pupuk kandang. Nah, itu tergantung apa yang mudah kita dapatkan. Nah, kalau kita kan karena mudah mendapatkan jangkos, maka kita terapkan yang namanya jangkos. Nah, jadi untuk teman-teman, jika tanaman kita kiranya kurang mampu dilakukan hanya dengan cara dipupuk, tentu kita terapkan bahan organik. Ya karena ya lahan berpasir itu tidak terlepas dari bahan organik. Maka pentingnya kita terapkan yaitu tangkos. Nah jadi solusinya hanya itu yang bisa saya sharekan kepada teman-teman. Maka tanaman kita selalu tetap jadi seperti yang teman-teman lihat tadi. Nah jadi itu bukan cuma hanya dipupuk saja. Ya kalaupun lahannya tolen mineral tidak ada pasir ya mungkin mampu dilakukan cukup dengan cara dipupuk. Ketika tidak mampu ya mau tidak mau lakukan dengan cara disusun jangkos. Oke, sekian dulu videonya. Semoga kita tetap semangat dan semoga sukses jadi petani mandiri.